Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, akhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama kitab Al-Muyassaru fi Ilmi Nahwi. Kita akan membahas tentang al-muzakkaru wal mu'annatsu, ya, halaman 33. Isim muzakkar dan isim mu'annas, ya. Sebelumnya mungkin antum pernah membahas, ya, bahwasanya isim ditinjau dari jenisnya ada dua, ya. Ada yang isim muzakkar, ada yang mu'annas. Muzakkar berjenis laki-laki, mu'annas berjenis perempuan. Cara beda ini gimana? Cara bedanya dengan kita mengenal ciri kewanitaan. Menurut orang Arab yang sudah kita pelajari ada dua, ya, ciri kewanitaan. Yang pertama, jika dia nama perempuan, ya, nama perempuan, ya, Maryamu, Khadijatu, itu. Atau dia ada ta marbutah di akhirnya, ya, ada ta marbutah di akhirnya, seperti misalnya madrasatun dan seterusnya. Ya, kalau hewan atau secara umum untuk hewan dan manusia dan hewan itu jika dia berjenis mu'annas, berjenis kelamin, ada jenis kelaminnya, seperti misalnya bintun, anak perempuan, ummun, ibu, itu kan mu'annas, ya, jenis kelaminnya jelas. Kalau untuk hewan misalnya baqaratun, sapi betina, atau misalnya dajajatun, ya, ayam betina, gitu. Tapi di sini mu'allif akan merinci macam-macam jenis mu'annas yang menurut orang Arab. Kita baca terlebih dahulu al-muzakkaru wal mu'annasu, isim muzakkar dan isim mu'annas. Al-muzakkaru huwa, isim muzakkar adalah ma yadullu ala zakarin, apa-apa yang menunjukkan atas jenis laki-laki, ya, mithlu Muhammadun waladun daftarun baitun. Al-mu'annasu huwa, adapun mu'annas adalah ma yadullu ala unsa, apa-apa yang menunjukkan jenis perempuan, mislu Aisyatu Maryamu Sabburatun. Ya, untuk mengenalinya seperti tadi saya bilang, kita pegang ciri mu'annasnya. Kalau nggak ada ciri mu'annas, ya, maka masuknya muzakkar. Anwa'ut ta'nis, macam-macam ta'nis, ya, macam-macam ciri kewanitaan. Yang pertama, maka alaman mu'annasan, yaitu apa-apa yang berupa nama wanita, mislu Fatimatu, Maryamu, Zainabu. Yang kedua, ma fihi ta'un marbutatun, itu apa-apa yang padanya terdapat tak marbutah, ya, di akhirnya, mislu madrasatun, mimsahatun, sabburatun. Ini berlaku untuk semua jenis isim, ya, baik yang benda hidup maupun benda mati, ya. Tapi ada pengecualian, ya, laki-laki, nama laki-laki yang berakhir tak marbutah tetap dihukumi muzakkar. Kemudian yang ketiga, ma fihi alifut ta'nisil maqsuratu, yaitu apa-apa yang padanya terdapat alif maksurah yang yang menunjukkan wanita, atau alif yang terdapat pada isim maksur yang menunjukkan wanita. Tahu dari mana dia menunjukkan wanita? Dari polanya, yaitu pola fu'la. Contoh, sugra, kubra, dan yumna. Yang sugra kecil, kubra besar, yumna kanan. Yang keempat, ma fihi alifut ta'nisil mamdudatu, itu apa yang padanya terdapat, ya, alif mamdudah yang menunjukkan mu'annas, atau alif yang terdapat pada isim mamdud yang menunjukkan mu'annas. Isim mamdud itu adalah isim yang berakhiran hamzah dan sebelum hamzah itu adalah alif. Ya, tahu dari mana isim mamdud itu menunjukkan wanita? Dari polanya, yaitu pola fa'la'u, mislu sauda'u, ya, hitam, bayudha'u, sauda'u, hitam, bayudha'u, putih, safra'u, kuning. Yang kelima, maka mu'annasan majazian, ya, apa-apa yang dia itu berupa mu'annas majazi, mu'annas kiasan, ya. Menurut orang Arab ini mu'annas, maka kita masukkan dia ke dalam mu'annas, ya, meskipun nggak ada ciri mu'annasnya seperti yang sudah disebutkan di atas. Tapi karena orang Arab menganggap ini mu'annas, maka kita ikut orang Arab. Mislu syamsun, matahari, yadun, tangan, ainun, mata, nafsun, jiwa, ya. Atau melihat, ya, syamsun kan nggak ada ciri kewanitaannya.
bukan nama wanita, nggak ada ta marbutah, bukan alif ta'nis maqsurah, bukan alif ta'nis mamdudah, tapi dia kita masukkan muannas karena apa? Karena orang Arab memasukkannya ke dalam kelompok muannas, dikenal dengan istilah muannas majazi. Kemudian yang keenam, jam'ut taksiri, ya, jamak taksir itu dihukumi muannas, ya, mislu rusulun, arjulun, a'yunun, ya. Kemudian yang kelima, al-hurufu. Huruf-huruf itu dihukumi mu'annas juga. Mislu, ya, al-ba'u, al-fa'u, fi, min, ila, inna. Ya, huruf-huruf dihukumi mu'annas. Ya. Kemudian yang kedelapan, asma'ul qura. Nama tempat, nama daerah. Mislu, misru, ya, misru. Jakarta, Jakarta, Bandunju, Bandung. Ya, nama kota itu dihukumi mu'annas. Dan manfaat kita mengenal ini muzakkar atau muannas itu banyak ya. Di antaranya ketika kita sudah memasukkannya ke dalam kalimat. Kalau kita ingin mensifati isim muannas, maka kita harus kasih sifat muannas juga ya. Misalnya Fatimatu al-jamilatu misalnya, bukan Fatimatu al-jamilu, bukan. Kemudian ketika kita memberi kata tunjuk, ya kan? Itu adalah Fatimah, maka tilka Fatimatu bukan zalika. Dan masih banyak lagi. Ketika kita memberi kata kerja di depannya, telah berkata si Fatimah, bukannya qala Fatimatu, tapi qalat Fatimatu. Gitu. Banyak ya manfaat yang bisa kita dapat kalau kita bisa membedakan mana yang muzakkar atau muannas ya. Ketika kita nanti ingin menyusun kata menjadi kalimat atau kita ingin menganalisa sebuah kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Misalnya kok ini tertulisnya qalat. Yang satu lagi kok qala. Qala Muhammadun. Tapi qalat Aisyatu. Kenapa? Ya kalau kita sudah belajar tentang muzakkar muannas, ya insyaallah kita paham. Ya demikian ya, antum harus hafalkan semuanya. Sini adalah latihan at-tamrinu uzkur anwa' ta'nis mimma yati. Sebutkan macam-macam ta'nis ya, ciri kewanitaan, tanda kewanitaan mimma yati dari apa-apa yang berikut. Ini yang untuk sebutkan. Misalnya al-yusra, berarti masuknya ke ma fihi alif ta'nisil maqsurah. Ya. Nah, berarti sudah selesai ya bagian ketiga dari buku ini. Ya, bagian pertama kan muqaddimah, kedua fil asma, ketiga fil af'al, yang keempat kita akan membahas tentang kedudukan-kedudukan isim, dan insyaallah ini pembahasan yang lebih menarik dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita cuma ya bikin, kalau ibarat bangunan ya, bikin material penyusun bangunannya dulu. Ya, sekarang kita belajar bagaimana menyusunnya. Material itu menjadi bangunan itu insyaallah lebih menarik. Ya. Nah, sebelum kita mulai belajar kedudukan isim ya, antum pelajari kembali apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, hafalkan semua yang harus dihafal agar perjalanan belajar kita menjadi lebih mudah. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.